Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue ajakin kalian jalan-jalan. Tepatnya bertemu dengan sahabat gue, Mas Erik Sukamti. Ada di belakang. Dan di sini Mas Erik tuh punya bisnis keren banget. Tempat makan yang eksotis banget. Jadi jangan skip-skip tonton episode ini. Gue bakal ajakin kalian ke Tumpeng Menoreh. Gokil. Kau tuh gemuk banget sekarang nggak? Ya gara-gara pandemi. Duh, masku sayang. Aduh, gimana ini? Wes suwe lagi deh. Halo teman-teman, di episode ini gue nggak ngajakin kalian buat main motor, mobil, maupun gadget. Tapi gue ajakin kalian buat refreshing dulu, ngelihat pemandangan yang indah dan unik. Gue bakal ajak kalian ke daerah Gelang Projo, di mana itu adalah daerah perbatasan dari 3 wilayah, yaitu Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo. Tepatnya, gue ajakin kalian ke Tumpeng Menoreh. Tempat ini kebetulan dirintis oleh sahabat gue, Mas Erik Sukamti, dibantu oleh warga sekitar. Sehingga menjadi destinasi wisata kuliner yang sangat menakjubkan dan juga bisa menghidupkan ekonomi wilayah tersebut. Untuk itu, mari kita belajar bareng sama Mas Erik. Kita akan ngobrol mulai dari proses pembangunan sampai rencana ke depannya. Simak terus. Alright, jadi ini aku tadi udah main dari sore, dari terang sampai sekarang gelap. Segitu PW-nya nih tempatnya. Dan sekarang aku bisa ngobrol sama Mas Erik lagi Untuk kesekian kalinya. Iya, untuk teman-teman yang sering nonton vlogku pasti kayak ini tiap tahun sekali, setahun sekali ya. Yang terakhir yang kita nyari helm. Oh iya, Nyari helm buat kita touring itu ya. Dan sekarang ketemu lagi di sini dengan image yang berbeda. Format lain. Mas Erik yang biasanya seorang musisi, seorang pria yang suka touring, gitu. Sekarang jadi pebisnis. Jadi ini piye Mas, ceritanya itu gimana sampai ada yang namanya Tumpeng Berundak? Tumpeng Menoreh ini. Kalau pebisnis itu kan sebenarnya ilmu yang harus dipunyai semua orang apapun profesinya ya. Yeah. Kita seniman juga harus punya ilmu bisnis. Kalau enggak juga repot nanti jualannya gimana. Yeah. Jasa juga begitu. Cuman kali ini aku terjun di dunia kuliner dan wisata. Kuliner dan wisata jadi satu. Jadi satu. Makanya wisata kuliner. Nah, wisata kuliner kan keliling-keliling nyari makan. Beda. Wisata kuliner sama kalau kuliner tok nanti identiknya resto aja. Ya. Resto kan tempat makan. Ya. Wisatanya mana? Nggak ada. Makanya kita nyebutnya wisata kawasan wisata kuliner karena dalam sebuah kawasan ini tempat wisatanya banyak sebenarnya, ada kebun teh, wisata edukasi, wisata budaya, di dalam juga ada wisata minat khusus, off-road, trail, downhill, trekking ada. Outbound nggak ada. Outbound sekarang sudah mati. Oh, mati. Mungkin nanti dihidupkan lagi karena pandemi toh kemarin. Oh, okay, jadi ini Tumpeng Menoreh itu jadi momentum juga untuk wilayah Ngelinggo, Gelang Projo dan Ngargoretno ini bisa kembali hidup setelah pandemi. Oke. Saiki aku mau nanya, apakah ini bukit ini kok sampean bisa bangun itu dalam artian ini kan awalnya kan gunung yang masih alami yang kosong. Ya. Ini sampean beli atau gimana? Jadi dulu itu waktu pandemi kan nggak bisa keluar kota, padahal kita sering touring bareng toh. Yeah. Terus kepepet rasa keluar kota, aku sama Mas Anton. Oh ya. Eksplornya Jogja-Jogja aja yuk. Setiap Jumat aku adakan camping bareng, camping. Akhirnya aku camping di sini. Oh, yang termasuk camping yang di laut pantai yang Acala, punya iya, saudaranya Mas begitu. Gong itu. Terus nemu di sini nih, nemu begini di sini. Camping di sini waktu itu masih bisa satu tenda tok. Nah di situ mulai kenalan dengan Akamsi, kenal Mas Melki, Mas Soe, Mas Fatah, semuanya kumpul, diberi bek lah. Itu, sampean Mas, yang diberi bek?
Ya kita berdua di Bribek, Iya. itu di Prospek. Oh, iya. Nah, Mas di situ ada lahan bagus banget loh. Maksud sih aku dulu kan nggak terlalu minat dengan gunung ya, Nggih. karena ya dadak munggah-munggah iki wah dhewe munggah ning ngene endhe kae wis. Ngap, Bro. Nah, kali ini kan bedanya di tempat ketinggian kita bisa pakai motor, parkir ya ning mburi kono, mlaku mung sithik. Nggih. Nah, yang kono paginya itu kita bener-bener pas tahun nih di bulan yang sama ini, Juni. Juni 2020 sampai di sini. Isuke ndelok, wah ya Allah kok apik banget ini aku iso ndelok gunung, iso ndelok wis. Sunrise. Terus bisa ngelihat Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing Sindoro dalam satu spot. What the... Nah, aku tuh langsung mikir, ya sih gitu. Anton yuk duluan. Oke. Makanya terus membangun ini kan. Ini zona campingan itu. Nah, duluan. Nah, aku ya panas, melu gelem. Akhirnya tak iyain itu yang bukit namanya Gunung Manten. Oke, itu Manten wis dil-dilan, salaman mulai. Tuk. Aku bingung kan. Iki jenenge bojoku apa ya? Oh, itu belum orang rumah belum tahu. Belum tahu. Oke. Wis pokoke waton dia sik karena wis jatuh cinta toh, renggone wah edan iki magic ini. Ya, aku tuh punya zona yang paling aman untuk segala approval proposal, yaitu Das University. Ini pakai buat Das University kok. Langsung. Maksudnya piye buat Das University? Lah kan aku harus mempertanggungjawabkan tentang deal-dealan itu Gunung Manten. Buat apa? Aku nggak mau tinggal di sana kok, ngono iki lho. Wis bacot teh. Iya. Mosok ditarik salamane gitu. Iya. Dadi kaya terjelumup ngono ae aku. Ya mencemplungkan diri sih. Akhirnya mencoba mencari hikmah gitu loh. Nah, aku ngomong sama anak kampus, master gitu, Pak Rektor Das University ngomong, "Iya Pak, iki wis dhewe 5 tahun, Mbok. Bikin sesuatu lagi yuk." Oke, pindahnya gunung. Ayo. Baru angkat semua situ. Langsung dibabat alas. Cek. Wes. Yo, kita pokoknya nekat ya bikin kampus di sini nanti kita pindahkan. Kebetulan memang dulu punya cita-cita pengen mindahin Das University karena pengennya ada nanti buat difabel juga. Oke. Gitu loh. Wes pas tau berarti ki jodoh ya wes. Itu sudah mulai dikerjakan. Gila. Begitu pembersihan lahan, mikir, saya iki duitnya iki bakal entek loh. Nek duit entek engko operasional piye? Ini ngomongin kapital ya? Iya. Operasional piye? Mungkin iso bangun Das University rampung, bar kuwi dhewe iso ngot-ngotan pandemi. Ya. Mana untuk teman-teman yang belum tahu, Das University ini adalah sebuah kampus atau universitas untuk anak-anak yang berbakat dan pengen mengembangkan skillnya di berbagai bidang, zero cost. Gratis. Selama 1,5 tahun karantina. Betul. Nah, kan tinggal ning kene kan enak, Mas. Secara ekosistem bisa kita bangun, nanam dhewe, mangan ning kono, ternak dhewe, mangan ning kono. Dadi sak gunung kuwi kan wis iso dienggo ngopo-ngopo lho pikirku. Nggih. Ya toh. Tapi sekali lagi, wah ini nek hitung-hitungan pandemi ra mlebu. Nah, meeting lah sama teman-teman, mulai tak petakan dulu semuanya potensi yang ada di sini. Termasuk lingkungannya, alamnya, orang-orangnya harus disiapkan dulu sebelum kampus pindah. Kita juga harus kenal, infrastruktur disiapkan. Terus dapat ide untuk gimana kalau kita mengelola tempat wisata. Gimana nih, Anton sudah buka di sini. Loh, sebelum sampean pas sampean beli Bukit itu belum mikir bahwa ini akan dijadikan tempat wisata? Belum. Lagi mikir-mikir, golek-golek potensi gitu. Oh, yang ini Mas Melki jagonya di sini, ini jagonya di sini. Margo Retno punya Mas Soim jagonya di sini. Lah itu kucing-kucing itu tak kumpulin jadi macan. Ayo gotong royong bareng-bareng. Maka jadilah Gelang Projo. Gelang Projo itu bukan sekedar sebutan wilayah kalau dulu ya. Magelang, Kulon Progo, Projo, tapi juga sekarang jadi movement. Movement untuk membangun daerah dan menyejahterakan masyarakatnya melalui pariwisata mandiri. Oh, berarti mereka sendiri sudah aware ya tentang potensi wisata. Nah, itu garek tak gabung-gabungke kejagon gini-gini. Wes saiki golek lahan. Lah kae Mas. Ngono kae. Bukit ini? Iya, Bukit ini. Dua ini wah rada akses ya. Gitu. Oh, ini akses baru ya? Akses baru. Iya wes meeting lagi. Itu sosialisasinya mungkin hampir 6 bulan. Sosialisasi 6 bulan, padahal ngerjainnya cuma 3 bulan. Jadi benar-benar. Iya. 3 bulan dok? 3 bulan. Berarti 2021 efektif baru kerja ya? Iya. 3 bulan. Cepet. Tapi bisa dibilang ini masih raw ya?
Ya memang konsepnya seperti ini sebenarnya, tapi memang belum jadi seperti ngen-ngennya dulu. Grand planmu. Iya, gitu. Jadi ngoyak lebarannya buka sih wae, ben dadi duit sih. Iya, Diputerke bangun pelan-pelan gitu. Tenan ya alhamdulillah pas lebaran ini sampai sekarang nggak turun ya orangnya. Mungkin karena doanya orang banyak ya. Iya. Jadi ini menjadi harapan juga buat Ngargoretno, Nglinggo maupun Benowo. Nah, ini info juga untuk teman-teman bahwa setiap menu makanan yang ada di sini ini bukan Mas Erik sendiri yang memonopoli atau dia yang menjual gitu atau yang masak gitu, tapi dari ibu-ibu yang di kampung daerah sini Mas ya. Iya. Itu setor makanan di sini untuk dijual untuk kesejahteraan bersama. Wih, movement yang cerdas menurutku Mas. Jadi sampean secara apa namanya? Capital management wis abot-abot banget dadak golek chef atau apapun. Abot-abot ya. Betul. Kenapa begitu Mas Salit? Karena dulu saya kesini itu mau makan itu susah. Adanya cuma Indomie, Popmie. Gitu. Jadi dari situ wis tak keker. Wah, ini berarti sing durung ono adalah pusat kuliner Gelang Projo. Jadi masakan ibu-ibu di sini itu digalerikan di sini. Gitu. Nah, kenapa kok aku pede banget untuk menjual masakan sini? Karena kita menerapkan sistem direct selling dari tiket. Gitu. Tiket itu kan masuk sini harganya kan 50.000. Untuk saat ini 50.000. 50.000 itu sebenarnya sudah bundling voucher tiket makan sebesar 25.000. Jadi pasti payu, garek uang milih wae. Kita kurasi. Betul. Harus bertanggung jawab toh. Iya. Kurasi rasa, wah ternyata enak-enak kabeh ibu begini masaknya. Makanya sekarang ada 14 menu itu macam-macam itu ya semuanya dari warga sini. Jadi gitu teman-teman, untuk kesini memang ada tiket masuk 50.000. Mungkin sebagian orang berpikir, loh kok mahal? Ternyata tidak, karena begitu sampai sini kalian nggak cuma mendapatkan pemandangan, tapi juga dapat makanan yang menurut saya juga worth it banget makanannya. Dibanding kita ke resto mewah untuk lihat bukit itu 50.000 dapat apa gitu. Kalau yang di sini kita udah kayak sepaket gitu. Milih dewe prasmanan. Lah, dari sini maksudnya, dari sini kan aku dapat capital lagi. Kan bisnisnya jalan di sini, baru nantinya buat bangun kampus. Si Das University ini ya. Jadi ora kentekan tenaga. Saiki animatornya Das wis piro, Mas? Saiki masuk generasi ke-8. Bulan ini sudah mulai pendaftaran. Jadi kalau ini diuploadnya kapan ini? Minggu depan. Minggu depan masih kayak ya, kemungkinan masih dibuka pendaftaran untuk Das University generasi ke-8. Oke, itu untuk berapa murid? Kuota kita sih 100 orang. Jadi ya tapi sekali lagi kita akan prioritaskan untuk ke muridnya dulu. Harus pas, itu harus match. Kita harus pas untuk teman-teman yang benar-benar punya minat dan diberi bakat. Ya, berarti nanti akan ada semacam tes skill dulu ya. Ada. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar nanti bisa di Das University ini, tapi memang harus dites. Ini benar-benar zero cost, kalian tidak perlu bayar. Memang dari awal itu misinya Mas Erik gitu. Kita ngomongin Das sih aku rada terharu pasti. Kayak 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu ngomongin. Kalau ngomongin kita 7 tahun yang lalu, tapi terrealisasinya 5 tahun yang lalu. Iya, waktu itu tuh mungkin nek sampean ngomongin pengen gawe kampus gratis gawe 10.000 animator ya. Apa 1.000 animator itu mungkin banyak orang akan menertawakan hal itu gitu. Tapi pelan tapi pasti itu ternyata terjadi. Jadi ya kita bisa ketawa atas keraguan mereka. Udah tak tulis itu. Iya, bagus juga nih masalah itu pas ya. Gitu. Waktu bangun ini pun juga sebenarnya banyak yang ragu. Iso po, ini kan watu. Oh ya ini watu sing gak iso dipatok ya Pak? Ya ini tuh lahan yang tidak produktif sebenarnya. Ya, gak ada tanaman. Tidak ada pohon. Adanya ya kalau disebut produktif masih sih, karena sini kan hijau itu suket-suket semua sebenarnya. Suketnya itu dipotongin buat ternak biasanya. Gitu. Tapi ya cuma itu aja. Tapi bangun kan usaha iso. Iya, iya. Nah itu justru tantangan untuk bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan lahan yang mungkin tidak bisa dibangun rumah atau apa, ini bisa menjadi sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Nah, apakah ini salah satu perwujudan dari impian seorang Mas Erik kelak nanti di usia tua, pensiun, wis gak manggung-manggung duwe bisnis semacam ini atau nek pensiun ki wis tak tulis jane 40 tahun aku pensiun pengen. Kok podo, aku ya pengennya 40 tahun wis ora nang Jakarta. Pengennya ngono, cuman kan kemarin pandemi, jadi semua planningku tuh sebenarnya banyak modifikasi akhirnya. Gitu. Jadi tapi ya ada hikmahnya juga, pandemi ini kayak
kita berani melakukan apapun ya. Ya, jadi yang nggak pede ya jadi pede, yang takut jadi berani, yang malu jadi nggak punya malu mungkin ya. Nggak gengsian, apapun bisa terjadi. Nah itu menurutku hikmah positif ya. Kita lebih kreatif lagi mencari celah secara positif untuk bisa survive. Nah, so far iki tempat ini tuh masih Mas Erik sendiri atau ada investor? Oh, nggak ada investor. Nggak ada investor. Semua investornya kalau aku nyebut ya beberapa pemilihan gitu. Karena di sini kan dari ya banyak semuanya ini kita kolektif berapa lahan ya ini ya. Sekitar 12 pemilik lahan. 12 pemilik lahan. Oke, dan membuka untuk investor ke depannya nggak? Kurang tahu juga ya, tapi sejauh ini sih kita bisa melakukan sendiri semuanya, bisa dikembangkan, apalagi sekarang sudah berpenghasilan, jadi masih cukup untuk bisa melakukan pengembangan gitu. Bukannya menolak investor ya, tapi ya selama investornya masih sevisi, aku rasa nggak ada masalah dalam segala hal kan begitu. Oke, tadi ngomong bahwa ini udah mulai bisa hidup, memang trafficnya kayak apa? So far? Per hari? Per hari itu 100, 200, tapi kalau tanggal merah ya bisa sampai 700. Itu. Makanya tadi Mas Alid kan sempat susah masuk sini itu sebenarnya kita juga lagi mengatur traffic. Gitu. Parkirannya kan lahannya kecil, tapi di bawah ada gede, jadi kita bagi-bagi. Gitu. Kebetulan juga di sini kan ada usaha shuttle car, jadi hidup semua gitu. Jadi hidup ya, sekampung ini jadi hidup. Ya. Wah, ini kayaknya menarik. Ini salah satu impian saya juga, pengen kembali di Jogja, beli buket kayak Mas Erik. Aku ingin takon-takon sih neng nanti Nanggulan, daerah Nanggulan. Bagus itu. Pengennya juga kelak pas di hari tua punya bisnis yang bisa ditunggoni. Ya mungkin pandemi ini mungkin saat yang tepat untuk kita sedikit twist ya, bukan twist, apa jenenge? Improve. Memulai untuk improvisasi lebih berani tadi. Gitu. Ya oke, profesiku musisi. Musisi itu kan kayak passion ya, yang aku bawa terus gitu. Bayangkan aja kalau profesimu sebagai musisi seumur hidup loh. Ya toh, umur kita kan nggak tahu nih sampai kapan. Masa dikasih libur 2 tahun libur ya cukup lah. Masih enak Mas. Masih fair tapi menurutku. Oh nanti kita seumur hidup kok. Ya wes, makanya 2 tahun kita libur ini aku manfaatkan untuk berinvestasi lain. Belajar hal lain, ilmunya nambah lagi. Ketika nanti semuanya sudah balik lagi ya nggak ada ruginya toh. Iya sih. Sini jalan, musik jalan juga nggak ada ruginya. Kalaupun nanti kembali ke musik ya memang kodratnya seperti itu. Tapi setidaknya kalau pandemi ini kita hikmai ya bener ya. Sesuatu yang positif semacam usaha gitu kan kayak gali sumur tuh di musim kemarau. Gitu ngetuk banyune ya arep rendeng arep musim apa bakal ono terus. Tetap akan ada airnya terus. Iya, menarik. Mas ngomongin jam operasional Mas di sini kok ini sebenarnya udah cukup malam. Masih ramai terus. Kenapa sih maksudnya orang mau datang ke sini di jam berapapun? Karena dulu pertama kali aku jatuh cinta di tempat ini adalah sunrise. Ya toh? Tekone bengi, nemu ning kono. Masa enggak sak ngono ae. Bengi aku sudah experience untuk tinggal di sini dan itu menurutku nyaman banget. Begitu kayak pagi di sini tuh menurutku best spot sunrise sing aku tahu dulu ketika muter-muter sa Indonesia. Walaupun kita udah pernah ke Bajawa, kemana-mana. Ya Bajawa apik sih. Bajawa apik Mas. Tapi kadoan. Iya sih. Dan itu lumayan dhewe, nek ini kan iya. Ini rumah kita sendiri gitu. Makanya jadi ada yang ngantri di sini untuk sunrise. Iya, nanti jam 12, jam 2, jam 3 itu datang. Gitu. Makanya kita memang sepakat untuk membuat tempat ini bisa beroperasi selama 24 jam non-stop. Karena waktu itu experience kita juga 24 jam. Datang sore, golek lahan ya toh, dapat sini gelar tenda, ngakak-ngakak kecil sama temen-temennya. Main kartu, api unggun. Iya sih. Sampai pagi. Gitu. Tapi emang damai banget di sini dan adem so. Nek, ini Mas ngomong kayak tadi kan sebelum sesuai dengan grand plan. Grand plan-nya sampean itu apa? Aku tadi juga lihat ada kabel di sana itu Flying Fox apa gitu. Itu kabel buat penerangan bawah karena kita lagi ngerjain buat grup private group.
Oh, private group. Jadi nanti bisa private dinner, ada tempat-tempat khusus. Ya. View-nya yang sama ya? Betul. Nah, pengenku lagi nih Mas Alip. Yeah. Kalau kamu lihat di situ kan ada lift ya. Iya. Itu kan belum beroperasi. Sebenarnya nanti tuh liftnya itu sampai ke bawah sana parkiran. Lift ya? Ya. Dari parkir jadi nggak perlu akses tangga? Nggak perlu karena sebenarnya sedikit obsesi sebenarnya. Iya. Bikin tempat wisata di ketinggian, tapi ramah difabel. Ramah difabel, wah Terutama itu. Daksa, bayang nggak? Iya. Teman-teman difabel Daksa itu nggak pernah lo punya kesempatan untuk dia bisa wisata di pegunungan. Iya ceritanya Mas Sabar Gorki, iya percaya. Liane Hiking. Nek liane kan hal yang mungkin bisa dikatakan mustahil. Iya. Nah, pengennya begitu. Kenapa begitu? Karena dengan teman-teman difabel bisa menjangkau sini, ibumu iso rene, ibumu iso dolan rene, ya. Orang tua-tua kita yang mungkin kalau nanjak agak lemes kan jadi ada kesempatan dolan rene. Apakah itu terinspirasi dari mas-mas yang kemarin datang pakai kruk ke sini? Iku ora sengaja, Mas. Malah gak sengaja? Aku ngenteni, maksudnya aku pengen tekon deh. Apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya sampai kene iki? Gitu sebenarnya aku juga punya adik gitu, tapi kan nggak mungkin tak bawa ke sini dulu. Karena lokasinya di Semarang gitu. Lah kok teko dhewe to? Dan gue kaget, aku kan lagi nongkrong di restoran. Kok Mas gue kan tekan kene. Tak kon gue tak jago, Mas. Gimana tadi nyampe sini? Santai ki Mas, tenane Mas. Bisa kok. Lah ini udah nyampe sini malah wis foto-foto di dhuwur kono iki. Gokil. Gitu loh, makanya aku jadi ngerti, oh yang dibutuhkan itu ini Mas, railing kayak gitu. Lift juga sangat membantu untuk yang kursi roda. Gitu. Kalau yang krek sih nggak ada masalah kemarin ke sini. Tapi kalau kursi roda pasti masalah. Pasti. Nek ada liftnya itu berarti memang prioritasnya untuk mereka ya, bukan untuk yang normal orang. Ya yang merasa butuh bantuan aja. Entah orang tua, entah ibu-ibu bawa anak kan bisa. Berarti nanti ini akan tempat ini pasti ada yang mainnya, terus ada private places. Ya, placesnya di sana. Places itu maksudnya apa? Tempat-tempat private. Oh, private. Places. Ya. Placesnya di sana Mas Salit. Nanti di sana ada places. Apa itu? Homestay di sana nanti. Oh, sampean bangun homestay juga? Iya, di sana. Terus nih, wah, Mas Rik, aku angel nyusule. Ini sekitar mungkin 100 meter ke bawah. Oh, di bawah sini? Ya, naik kereta lagi nanti. Kereta turun sampai sana baru ya mungkin ada resto khusus yang tumpeng. Sebenarnya tuh di sini menunya tumpeng, Mas. Lah iya namanya tumpeng. Nah, gitu. Cuman kemarin karena dadaan kan yang kerja di sini kan semuanya juga dari teman-teman di sini, bukan profesional itu. Jadi untuk kemampuan plating kan perlu latihan. Biar cantik platingnya, dan nek delok kredit kok mau sore kan delok dhewe wah ora mungkin iso plating wong. Enggak mungkin ya. Makanya kita bikin yang lebih VIP di sana supaya konsep tumpeng menoreh itu benar-benar jalan, tidak sekedar konsep tapi hidangannya juga. Oke, tak kira tumpeng menoreh ini maksudnya tempat ini bentuknya kayak tumpeng gitu, dari besar mengecil. Iya, itu kan tak jadikan ikon tuh bukit belakang yang kayak piramid itu loh. Mau tak namain piramid tapi kok kuburan. Oh, kayak kuburan? Enggak, piramid kan kuburan tuh. Oh iya bener. Oh iya, piramid itu kuburannya ya, para awang ya? Kan, secara filosofi itu kan enggak sepi ya. Iya sepi, bener. Ada orang meninggal, makanya ganti tumpeng wae. Tumpeng kan media orang berdoa pada Tuhan ya toh. Oh, itu filosofi ini. Iya, simbol semua. Jadi yang makan di sini itu adalah doa, harapan. Harapan juga buat teman-teman di sini. Dan juga yang di sini ini kita lebih dekat sama Tuhan. Jadi religius. Nyebut terus ya? Iya, tiap naik tangga, ya Allah. Ya Allah. Ngedron weh. Astagfirullah. Iya loh, aku mau ngedron dengkulku geter, Mas. Padahal biasanya ngedron biasa, wae nek kene dengkul geter. Anginnya kenceng. Ada kemungkinan nggak sih Mas nanti ke depannya ini dipakai untuk tempat acara-acara? Aku pengen nikah sih Mas. Untuk bukan nikah aku lagi ya. Pas akad di atas itu. Keren sih, ngedrone. Tapi kayak musik gitu. Gelang Projo itu kita sepakat untuk membuat zoning. Kita zonakan tuh Gelang Projo, Magelang, Kulon Progo, Purworejo ini, terutama yang bersinggungan di KM 0 kan sini ya. Itu kita zonakan dari paling bawah tadi, Plono itu adalah pusat informasi dan zona transportasi.
Nanti ada shuttle car, parkir juga di sana ditata lebih bagus. Naik lagi di situ ada zona hospitality, hotel, ada di situ penginapan. nanti, betul. Naik lagi ada zona edukasi, itu Das University nantinya. Bukan cuma animasi tok besok, nggak cuma programmer tok, mungkin bisa aja kayak Mas Saleh dulu bikin nulis itu bahasa Inggris. Kan enggak, kan guide-guide penting. Mungkin ini nek ra pandemi ya boleh-boleh buru-buru kayak banget. Belajar bahasa Inggris. Bisa jadi mungkin Mungkin bisa jadi belajar bahasa Kromo. Di sini Kromo halus semua loh. Iya, masih hidup. Tadi aku ketemu kayak Mas Eka itu tadi yang Akamsi sini ngomongnya seumuran. Nah, di situ mungkin bisa naik lagi zona camping, glamping. Sebelah lagi zona entertainment, kita punya kebun teh itu kita pakai buat panggung budaya. Lagi ya di sini ini adalah zona kuliner Gelang Projo. Jadi semua bisnisnya tidak akan bertabrakan tapi saling melengkapi. Betul. Ada zona minat khusus juga. Tadi aku sebutkan seperti off-road. Lah nek nggih wong awam kayak aku Mas, untuk memulai bisnis seperti ini itu step-step yang harus diperhatikan seperti apa? Karena nek nggih aku ya, aku bayangke keribetan tentang perizinan, Pemda, bla bla bla, piye. Nah, aku tinggal gaspol wae sebenarnya. Wani sik gaspol sik dari kita melakukan sesuatu itu pasti nanti akan belajar. Iya caranya aku itu izin apik ya. Makanya aku ketemu dengan Pak Lurah, koordinasi, sosialisasi, akhirnya punya jalan juga untuk kita bekerja sama dengan BUMDes. Jadi ini juga termasuk usaha desa. Ini tempat ini, Temung Menoreh, BUMDes Ngargoretno. Dibimbing Pak Lurah, dibimbing Akamsi Ngargoretno, Mas Soim. Gitu. Oh jadi yang dukung tuh dari grassroots dulu malah? Grassroots dulu, nanti pasti ketemu kok jalannya. Luar biasa. Gitu. Bahkan bangun ini juga secara hitungan ini wedan loh Mas. Kowe ngelebokke material nek ning kene beda karo ning kota. Iya orang ini aksesnya apalagi dulu belum ada tuh. Lah iya. Burung transport nggo material, burung mlebokke kene Mas nek ra dewangnya Akamsi, ora mungkin dadi. Enggak mungkin iya. Apalagi ada beberapa FYI untuk teman-teman, ada beberapa bagian itu mobil harus buka tutup modelnya, ngantri masuk, nanti sana gantian masuk, nggak bisa ketemu karena aksesnya kecil. Nah, dulu dari situ tuh diangkat-angkat loh sama warga tuh. Oh dibantuin, gotong royong? Diangkat Mas, kursi gede-gede ini diangkat soalnya kono. Ndelok wedan. Tenan wih. Dan nggak ada jalan jembatan tuh belum ada. Aku nggo awakku dhewe glundung kok ning kerata DCC. Glundung Mas, mungkin ini dengan santainya. Dan ya jenenge Akamsi ya mungkin ya. Iya, udah biasa lah ini tracknya mereka. Wah edan. Jadi memang yang paling pertama harus dirangkul adalah Akamsi dulu. Pasti harus Akamsi dulu. Disosialisasikan tentang visi misi bersama. Ya. Yo nek aku sih setuju ya, maksudnya saat kita berbisnis itu bukan tentang profit kita sendiri loh. Gimana caranya kita bisa menghidupkan daerah itu juga secara ekonomi gitu. Ya. Nah, saya kita tentang marketingnya Mas. Marketing. Piye caramu? Ya kebetulan kan kalau kita kan sudah sangat dekat dengan marketing digital ya. Ya udah hidup di sosmed cukup lama. Nah jadi ya itu sebagai andalanku sih sebenarnya untuk media publikasi. Kemudian kalau gimmick-gimmick sih bisa kita ciptakan melalui inovasi-inovasi yang ada semacam light show. Oh yang kemarin fotonya banyak laser kemana-mana itu. Keren. Yang katanya sampai Merapi itu loh. Oh iya ya, meteor itu kah? Itu meteor Mas. Aku terlanjur percaya itu meteor. Nah itu terus ya banyak gimmick yang kita respon. Ya, walaupun tidak di planning dengan baik tapi semacam kebetulan tuh banyak. Dan pastinya ada bantuan word of mouth juga sih Mas, karena aku sebenarnya dari tadi juga merhatiin mana market yang kenal Mas Erik dan tidak. Ya. Menurutku mayoritas masih banyak yang tidak juga. Gitu. Betul. Ada yang kenal memang 1, 2, 3, tapi banyak juga yang orang ngerti. Oh ini sama Mas Erik malah tadi gitu ya ibu ya? Iya ibu-ibu tadi. Ibu-ibu jaluk foto karena Mas Erik tetap aneh. Ya. Jadi ya garis besarnya mungkin marketingnya ya mouth to mouth ya. Ya, word of mouth. Ya, jadi semua yang datang ke sini tak usahakan untuk bisa menjadi marketingku. Iya, benar. Ketika pulang ya mereka bercerita kembali lagi membawa keluarganya. Ya dan dengan view seperti ini siapapun itu pasti tertrigger untuk foto ya Mas minimal. Itu tadi yang aku bilang sama Mas Alit. Mas Alit kira-kira di sini bisa seramai ini gara-gara aku atau enggak?
Karena aku bilang gitu. Tuh Mas, ini kan nggak banyak aku kenal, berarti ada atau nggak ada aku sebenarnya kan nggak masalah. Bisa melaku. Siapapun bisa membuat hal yang sama gitu, dengan efek yang sama. Karena mereka datang bukan untuk Mas Eriknya doang gitu loh. Ada hal lain yang sangat menjual di sini yaitu view. Iya, dan nggak bisa ditemukan di tempat lain. Betul. Gitu, karena dari desain bangunannya, dari letak geografis, environmentnya, semuanya itu ya cukup identik gitu. Oke. Nah, itu yang aku pelajari banyak banget malam ini. Pokoknya tenan umur 40 mulai wae nanti tak jadi beli bukit itu Kulon Progo. Mau bikin villa-villa aja lah gitu sambil ngelapi mobil tua gitu tiap hari. Terus kok Mas Alit touring yuk. Ngono kae. Oh iya, bener kapan aja loh iso to tadi. Males ya. Terus males ya. Wong sini aja udah diterah entek iki. Jalannya ngono kae lho. Dan siapa tahu nanti kan bisa berkontribusi kepada DAS secara lebih serius. Dari dulu toh. Opo Ramno. Ya udah. Penting Mas Alit. Biar mimpi kita ini yang dari 7 tahun lalu ini bisa makin besar dan mungkin dari ide itu ternyata bisa bercabang kemana-mana tuh, kita nggak tahu. DAS University itu adalah ide yang sangat simpel walaupun susah dilakukan, tapi ternyata itu bercabangnya kemana-mana sampai. Salah satu triggernya ini toh, tertrigger gara-gara DAS University. Gitu. Iya ini, dan kita nggak tahu kedepannya akan jadi apa lagi. Gitu. Iya. Dari kita bikin ini kan sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak cuma DAS University yang diuntungkan. Iya. Masyarakat sekitar itu banyak dilibatkan dan secara tidak langsung kita berkontribusi gitu. Apapun bentuknya menjadi kebanggaan lokal juga tuh. Nggih Mas, betul. Karena ya tidak bisa ditemukan tempat lain. Luar biasa. Kadang-kadang kan desain itu kadang latah ya. Oh tempat wisata sini bikin glamping semua, bikin ini semua, spot foto semua. Nah itu yang kita jauhin malah. Karena apa? Karena ya kita butuh identitas itu sendiri gitu. Dengan bangunan seperti ini, heksa, memeluk ini kan sebenarnya heksagonal, pentagon. Iya ini heksa ini bukan karena pentagon atau gaya-gayaan, tapi benar-benar konsepnya memperkuat konstruksi. Gitu. Oh. Ini kan batu semua nih. Berarti ini memang udah dihitung secara ini ya, apa? Arsiteknya gitu kan. Nah, yang menarik dari arsitektur Jawa nih aku bilang itu. Itu mereka apa ya istilahnya? Gambar bergerak, gambar jalan. Gitu. Jadi dari orang-orang itu sama DAS University di 3D-kan. Oke. Habis itu dikasih kayak gini loh. Oh, gitu. Nah, di sini diskusi. Wah, ini gini nanti gini. Cuman gitu gambarnya pakai tanah loh. Nanti gini ya. Ngono kae, Mas. Tidak ngorek-ngorek di tanah gini. Pak foto kabeh iki iso nek nggih buku komplit dokumentasi gini. Ini. Dan ternyata memang dilihat sama kontraktor sama temanku konstruksi itu, ahli konstruksi, delok iki dek gede-gede kok iso kepikiran ini ya. Kekuatannya itu tidak di sokonya loh. Tapi meluk gunung. Heksa itu tadi dipakai untuk meluk gunung gitu. Jadi selama gunungnya nggak pindah ya dek ini gunung terus nyakot. Iya, kembali lagi bahwa ini semua batu. Dan kita bikinnya di saat hujan. Nah, tapi karena batu ya ora ono longsor toh, Mas. Ya bisa jadi. Sekeras apapun kan kalau sama air dikerucuk-kerucuk terus kan jadi. Iya, ini ketoknya juga butuh tapi yang mengurangi keindahan sih Mas. Maksudnya udan ya rada amsyong Mas. Nah, kemarin bikinnya waktu hujan itu gunanya untuk melihat jalan air. Jadi senatural mungkin kita pakai teknologi Jawa tadi, pengetahuan Jawa untuk belajar. Jadi namanya Mas Melki itu orang sini yang ngajarin aku. Iki Mas, dalan banyune iki lho. Nah, iki mare longsor iki ngono. Makanya harus dikembalikan lagi jalan airnya ke jalan yang sudah dulu kan ini tempat ini komposisinya seperti ini kan sudah ditempa ratusan ribuan tahun yang lalu sampai terwujudlah bentuk seperti ini. Solid jadinya. Dengan segala bentuk cuaca, angin ini sengene. Nah, nek dhewe ngurangi pasti ada kompensasinya toh. Betul. Nah, itu kita kan nggak tahu. Kompensasinya apa? Bisa longsor, bisa terjadi gogosan di bawah mungkin gitu yang kita nggak ngerti. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita tidak mengurangi atau merubah bentuk kontur tanahnya, tapi merespon, betul. Merespon. Ini kayak seni instalasi ya. Menarik sekali. Bahkan kalau dilihat lagi di situ kan ada satu pohon aja gini kita nggak tebang. Iya.
yang tadi aku bilangin, pohon ini tumbuh, kursi ini ikut naik. Karena ini kan batu itu kan nggak bisa ini ya tumbuh, pohon itu akarnya nggak nyampe bawah karena batu. Makanya di daerah-daerah sana yang tanahnya mungkin agak banyak gitu yang tumbuh pohon. Jadi nanam pohon aku seneng banget. Oke. Goyok-goyokan ya. Iya benar. Kalau tadi masalah bilang nanti kalau hujan gimana ini, terus itu sebenarnya belum jadi juga ini. Ini nanti ada plafonnya juga buat ngarahin air. Ini ditambahi cor-coran lagi ya Mas? Berarti untuk penguat? Ya ini penguat tanah. Oke. Biar nggak gogos. Jadi ya tadi sudah aku bilang airnya juga harus diarahkan lagi untuk kembali ke jalan semula. Waktu hujan turun itu larinya kemana nih air-air itu? Berarti tetap menggunakan pakem naturalnya dari lokasi ini. Makanya gumune edan ya. Itu ilmu Jawa ya? Ilmu Jawa. Apa nek terlebih orang gunung itu ya bangun ngono. Nggih. Nek udan ben ketok trocok ora gendenge ngono. Oh iya bener. Pas kuwi. Bener. Luar biasa. Salah satunya lihat kebocoran gendeng, yang kedua ya itu lihat tanah. Jadi ini adalah perwujudan dari tekad sampean selama pandemi ini. Ternyata outputnya bisa kayak gini. Karena sebagian orang pandemi itu malah ujung-ujungnya cuma dapat stres, depresi. Ya. Karena ngeluh. Nek sampean ternyata malah bisa produktif. Nah, itu modal utamanya apa tuh Mas? The power of kopet. Kopet. Tapi tenan toh. Nggih. Bayangkan itu di Endang Sukamti semuanya ini survival mode loh. Yang bisa hidup cuman ayo sayang, halo. Loh, masih banyak hewan. Kumbang ya? Oh iya belalang. Euforia aman? Euforia aman karena bergerak digital dan publisher toh. Sing ra aman ki wingi PH-ne, tapi PH-ne sekarang Mas Bagus sudah bisa jalan lagi. Beli album fisik. Oh, PH itu udah dihandle Mas Tikus, Mas Tikus, Mas Bagus dewe. Bagus. Oh. Dari dulu kan memang kita pengennya mengkader supaya kepegang semuanya toh. Iya. Beli album fisik kenapa? Album fisik karena jualan fisik kan agak terganggu Mas. Oh, di kondisi seperti sekarang ya? Iya. Walaupun memang barang-barang itu kan bukan kayak makanan ya. Iya. Ya mau setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita masih masih jual dan lebih mahal biasanya. Karena unik. Semakin limited. Nah itu terganggu. Sekarang survival mode semua. Mas Ulok berani untuk dagang, nggak pernah gengsi. Aku bangga. Isa juga jualan loh, bikin boba. Dan FYI, Mas Ulok itu jualannya wedan loh itu. Yang dulunya cuma manfaatin depan kantor, sekarang punya cabang lagi, dan cabangnya itu bikin gultik itu. Awalnya di tempat Pak D-nya, sekarang rumah Pak D-nya jadi restoran. Ini Mas Ulok manajer tuh? Iya. Dan itu semua Tony bikin di Jalan Solo, Tonjel di Jalan Solo, semua Jalan Solo itu sekarang Sukamti semua tuh. Keren toh? Keren. Gitu. Ya itu mentalnya. Padahal kemarin kan, ayo bikin apa? Di model ini gitu. Gak gerak-gerak. Sekarang udah auto gerak sendiri. Nah itu menurutku hikmah yang kita semuanya akan mengerti positioning of pandemi ini ya. Betul. Membuat kita semuanya itu jadi punya power dari keterbatasan itu. Jadi once besok semuanya normal, ya kita punya nilai plus karena kita survival. Tapi yo aboti Mas. Iya, makanya tidak semudah cangkeme dhewe ngono ya. Iya. Itu masa lalu ya. Iya. Tidak semudah cangkeme tuh. Tapi pancen tenan kok. Nek dilakoni iki kabeh dadi ketok dalane. Nek ora dilakoni ya ora bakal ngerti dalane. Isen duwe waktu nggih seneng-seneng? Ya nek seneng iki kan wis naluri. Naluri manusia itu pasti yang dicari kan kebahagiaan ya. Nggih. Itu menjadi prioritas apapun yang kita lakukan sebenarnya kan untuk kenyamanan kita sendiri-sendiri dan keluarga. Jadi selama pandemi ini sampean level stresnya masih bisa ditekan ya? Iya, karena sebelum pandemi pun juga aku nggak ngerti tentang definisi stres. Wah, wongnya slow. Wong dulunya dicari-cari tuh, biar stres itu kan soalnya ada masalah. Nah, begitu ada masalah, ketika kita bikin solusi, bisa memecahkan solusi kan itu
itu kunci ya. Betul. Untuk semua jenis kreativitas ataupun usaha ataupun apapun itu kan dimulai dari permasalahan, Keresahan. keresahan. Itu pernah kita bahas dulu Iya. sepertinya. Di episode yang kapan itu? Lupa aku, Mas. Tahun kapan itu? Bahas motor sing aneh banget ya, Mas. Dari resah akhirnya keluar solusi itu kreativitas. Iya. Kalau tidak ada cambuk ini kan anak-anak juga nggak gerak. Kemarin ngapain aja? Aku pun juga ngono. Kok ya rakyat begini nek dipikir-pikir. Asli. Sampean awal pandemi pun sebenarnya sudah bergerak, tapi untuk case yang lain, untuk kaos yang lain, misalnya kayak ngelarisi konco. Iya, itu social movement toh. Iya, sosial media. Maksudnya kok nggak dari sebelum pandemi kita melakukan ini semua? Oh, Ya kan? iya. Kok nggak di saat dulu waktu kita Lagi tur berjaya. berapa kota, Iya, lagi gitu berjaya. kan? Iya. Nah ini menurutku hikmah pandemi harus diberi makna yang positif. Ya, ada yang bisa mengambil hikmah, ada yang menganggap musibah. Bahayanya itu yang anggap musibah dan terus-terusan. Wah, Terus-terusan anggap musibah, akhirnya apa? Yo, ngeleh, Pak. Gitu. Ya mbuh. Nah, iya. Ya, Maksudnya daripada pilihanmu itu nanti semakin sempit karena urusannya waktu toh, oh iya, benar. ya toh? Ya kemungkinan itu akan semakin mengecil dan akhirnya ya ponone gitu. Betul. Nah, sedari awal kita memberi makna bahwa semuanya ini ada hikmahnya, berarti kan harus dibarengi dengan tindakan nyata, yaitu usaha, apapun bentuknya. Dari situ pasti nanti alam itu kasih jalan banyak banget. Garek kowe gelem apa ora. Dan peka dan tidak sih. Cukup peka atau tidak untuk menangkap sinyal dari alam. Luar biasa. Malam ini kita nggak cuma belajar bisnis, tapi belajar tentang bagaimana bermental di masa-masa sulit seperti ini. Aku sebenarnya ya wes capek ya, Mas. Di masa pandemi kudu urip ning kotane wong, job semakin sepi, jarang keluar kota. Iya, kita semuanya kan gitu. Untungnya bareng-bareng ya. Untungnya rame-rame orang. Rame-rame. Bayangin nak mau dewe terus lihat orang lebih sukses, aduh abote urip. Nek ngene iki oke tunggale lit. Jobnya sepi, podo. Ya, ada kangennya juga sih bisa keluar kota. Cuman saat ini aku malah bisa embrace dengan banyak waktu ini aku pakai untuk refresh. Karena dulu mungkin salah doa juga, Mas. Aku pernah ngalami kayak mulai dari Malaysia itu jam 9 malam, jam 3 harus terbang ke Semarang, tidur di bandara gitu, kayak mikir, apakah ini kesuksesan yang saya cari? Aku pengen leren. Leren tenan. Aku pengen leren tenan. Leren tenan 2 tahun. Bener ding, tapi aku sempat mikir kode gue. Apa? Ya waktu ngomong, aku ini pengen 40 tahun, pengen pensiun muda lah. Ya musik itu terus, karena passion ya. Iya. Tapi bisnis itu pengen tak lereni gitu. Pengen aku. Tenan toh, dikasih latihan toh. Gaji gitu rasanya pensiun itu. Ini anggap latihan ya, bukan pensiun dipercepat ya? Enggak, dulu loh. Awal-awal gitu sempat mikir gitu. Oh, gini tuh rasanya ini. Kita dikasih tes dulu kalau pensiun itu kira-kira gini. Betul, aku yang Oh, ngerasain. ternyata belum siap. Ya toh? Sebulan, 2 bulan, 6 bulan itu udah masih pensiun enak. Suwe-suwe gatel ya. Gue enak, Mas. Selain gatel ya tabungan kan semakin menipis kalau kita tidak bergerak kan. Oh iya, wong kita bukan PNS. Iya. Kalau nggak punya passive income ya bahaya di hari tua. Betul. Ya, itu men-triggerku untuk lebih berani lagi melangkah, Mas, karena ya, untuk saat ini itu sebenarnya ngomongin mau ngelakuin A, ngelakuin B itu ada, cuman manajemen risiko itu loh yang aku belum siap. Kalau sampai fail gimana? Apalagi kondisi kayak gini, mau nyari modal lagi susah gitu. Tapi kan itu masih di pikiranmu aja. Iya sih. Semakin dipikirin kan semakin banyak kemungkinan untuk mempertimbangkan kegagalan. Sampai lupa mempertimbangkan keberhasilan. Yang dua-duanya kita nggak ngerti ya. Iya. 50-50 sih. 50-50. Nah, nek ra dilakoni ora ngerti. Loh, pilihan hidup itu sebenarnya lebih enak dibanding roulette ya, Mas ya. Russian roulette. Russian roulette itu pilihannya banyak itu. Gagalnya banyak gagalnya gitu loh. Sedangkan hidup itu gagalnya 50, berhasilnya 50. Kenapa kita takut? Iya. Dan kita masih bisa mengusahakan yang 50 ini masih bisa diusahakan gitu loh. Ya dengan kita masih punya usaha gitu loh. Iya. Nggak cuma judi puter tek ngene tok toh. Iya. Kita masih bisa mempertahankan untuk ayo. Tapi nek ngomong gagal, wis sampai detik kuwi tok langsung wis kelar palu gagal, pasti gagal.
karena baru di pikiran belum dijalani, tidak membuka kesempatan atau prospek lain, kemungkinan lain. Begitu melaku ternyata wah ya ampun, aku untuk konser jenenge Mas Mel iki top banget wong. Pas wah ono masuk iki wah. Dan itu orang-orang yang selama ini tidak pernah kita pikirkan. Tidak di circleku itu. Iya, karena kita selama ini baru ngawang loh intinya. Iya, bahkan nek dipikir-pikir kabeh wong kaya dhewe iki cenderung berpikiran untuk buka bisnis tuh di kota. Nggak bisa hidup di desa. Iki jaraknya ada loh, supaya Jogja sak jam loh. Uang wae akeh ngeluwe loh tekan kene iki. Kalau dipikirin kan isinya mau gagal. Iya sih. Aduh loh. Jauh, aksesnya susah. Nah, tapi kalau ini bisa berhasil, tidak cuma aku tok sing guyu. Tapi ini bisa menjadi blueprint atau referensi teman-teman di desa, di daerah untuk rasanya ndi. Nah, itu tadi aku mau ngomong sekali lagi Mas Erik bisa membuktikan bahwa kita bisa hidup di daerah tanpa perlu harus ke kota atau apalagi ibu kota. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas, ini paling berat nih tentang bisnis lagi. Nek, dari apa yang aku perhatikan, lagi-lagi orang awam cuma bisa memperhatikan bahwa bisnis di Jogja atau mungkin di kota-kota satelit, mostly itu trend based, bahwa itu akan rame, boom, habis itu, sampean udah punya plan untuk menyikapi itu atau menghadapi itu? Ya dari master plan kan sebenarnya yang kita kembangkan kan satu kawasan Gelang Projo, nggak cuma Tumeng Menoreh. Jadi PR itu sebenarnya masih panjang. Oh. Dari situ aja sudah menjawab. Tapi di luar itu semua, yang paling gampang adalah jalan terus, melakukan terus. Karena dengan ini urusan bisnis ini tidak hanya sekedar profit loh. Ya. Tapi prospek beda, mindset prospek sama mindset profit itu beda. Gue ngitung profit, kamu bisa mikir, wah ini mau setahun tok rampung. Dan itu bisa dihitung loh. Berarti setahun ini tak polke, menekan BEP supaya dalam 6 bulan balik modal 6 bulannya rampung. Berarti terus baru rampung bisa invasi ke model bisnis lain gitu kan. Tapi kalau ngomongin prospek itu ngomongin kemungkinan dan peluang, probabilitas. Iya. Gitu. Dari sini kamu bisa membuka peluang lain, tempat lain, mendapatkan kepercayaan juga di masyarakat lain. Oh iya, make sense. Nah itu kan kemungkinan. Jadi kalau fokus di prospek, profit itu udah otomatis. Kalau fokusmu di profit, belum tentu prospek. Ah, keren. Wah cocok dadi gantine iki. Mario Pejo. Luar biasa. Hari ini aku belajar banyak banget Mas Erik, makasih, dan tempat ini bener-bener worth it. Aku ora menjilat itu goro-goro kowe kanji aku ora urus karena baru kali ini aku bisa menikmati tempat yang seidung ini. Wong Jawa ngarani idung. Damai, bisa menyentuh awan tadi. Nanti pagi nih kita sentuh awan. Wah, tadi aku main pakai drone ra ketok tenan Mas. Enak tenan. Dan aku sih pengennya ya iso gawe sunset nang kene ya, tapi ya Mas, kowe nek esuk nang kene iki, wah. Iki sakjane musik kita larang ning tempat iki. Tapi nek kono kan zona entertainment. Jadi kita harus mendengarkan sedikit-sedikit. Ya, tapi nek esuk, Mas, silent kabeh. Kowe iso ngrungokke simfoni alam nature. Suara manuk. Wah, ning kene iki mbok kewan apa wae ngoceh kalau dadi merem ngene iki begitu melek komplit. Tiang audio dan visualnya iso sinkron gitu loh. Lihat sunrise, nonton gunung Sumbing Sindoro, Merapi Babu, ijo-ijo terus. Wah, elok tenan iki. Pantas jarang mulih ya sampean ya. Ya ini sengaja. Kalau jarang mulih itu bukan karena kerasan juga, tapi kan pendampingan toh. Dari awal kan di sini tak tekadkan untuk mengembangkan usaha di sini. Tanggung jawab itu tidak hanya untuk rugi, tapi juga ada masa depan dari university juga. Oh iya. Gitu. Selain masa depanku sendiri loh. Bener. Jadi ya kudu ya jenenge wong bisnis ya kabeh kudu diawasi kabeh gitu. Atau sekaligus kan namanya pemberdayaan masyarakat. Ya yang paling penting adalah pendampingan. Pendampingan itu tidak hanya sekedar tagline, tapi juga harus didampingi bener-bener. Supaya ngerti kasusnya seperti apa, edukasinya seperti apa, solusinya seperti apa. Makanya aku rata mulai wis izin karo wong omah. Nek kowe kangen kowe sing rene. Gitu. Haji nah, kemarin pulang itu karena lebaran pertama, kedua kan karena manggung sekanti. Nah, makanya aku mulai
Tapi saya sih mulai auto sih, anak-anak sudah mulai bisa autopilot ya. Sudah bisa gitu. Walaupun sore ini tadi masih kacau. Yuk crowded mas. Habis. Iya. Nah itu bukan kekacauan. Iya, kan baru proses belajar. Iya. Tinggal kita berani minta maaf aja toh. Dan iki kok berarti kelar pandemi. Kalau kemarin-kemarin sampean sebelum pandemi itu diundang seminar tentang dunia kreatif. Saya ini seminar juga dunia bisnis, Mas. Dan pandemi malah menambahkan skill. Pasti itu pasti. Oke, ini ngobrolnya cuma sak jam. Nanti uploadnya pusing saya, jadi ya kayaknya sampai sini kita ngobrolnya. Semoga apa yang kita obrolin ini bisa diambil 1-2 ilmunya. Nek buat aku pribadi, aku bisa ini tadi obrolannya menambah kepercayaan kita untuk bisa survive di daerah sendiri. Karena ya gede-gede nih dewe nek cuman gede di kota orang tidak berkontribusi di tempat sendiri menurutku masih kurang ya. Itu perspektif pribadi aja sih. Cuman buat aku ini poin yang penting untuk aku pelajari dan semoga nanti bisa direalisasikan. Matur suwun banget Mas Erik. Semoga kita harus ketemu tahun depan lagi. Yo, kok tadi annual. Tahun depan udah ada lagi apa yang kamu lakukan lagi gitu ya. Terus bikin video lagi kita. Entek wong iki. Vlog terus ya. Iya. Tapi ini ranah digital ya. Padahal sebenarnya kalau secara offline kan kita ketemu juga. Nongkrong. Sampean juga mampir ke tempat saya kan di MPM kadang kalau ke Jakarta. Ya, ini aku sini juga. Itu aku seneng banget loh kayak pindah gitu. Pindah nanti. Kemarin tempat barumu itu. Heeh. Wah, ini masalah berkembang gede banget bone. Terus pandemi. Udah lama tenan loh ya kayak. Iya. Wah, serba salah. Jadi gini, kalau di Jakarta bisnisnya tempatnya udah bagus, gede, kita bikin rame, takut. Saiki. Iya, sepi lebih takut. Makanya sekarang aku mau genjot marketing juga. Aduh, percuma. Nek sepi yo ra iso gaji gitu. Jadi doanya itu malah bingung ya. Ya Allah rame gitu, kasih rame deg-degan. Nah itu kan nggak mungkin berdoa ya Allah sepilah. Ya amit gitu. Ya, ini akan menjadi modal power untuk aku kembali ke Jakarta dengan power penuh karena aku pengen umur 40 balik gini. So aku ngerepoti Mas Erik. Mas aku ajari gini. Pengen bangun desa. Jadi makasih untuk teman-teman yang menikmati obrolan selama hampir sejam ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan entah itu pengetahuan, referensi atau semangat baru untuk teman-teman dalam menghadapi masa sulit ini. Kita bersama kok. Jadi kita menderita bersama tapi kita pasti juga bisa survive asal kita mau melangkah walaupun pelan. Berangkang ya ora apa-apa nek kan sih ngene. Yang penting ora meneng. Yang penting ora mandek. Yang penting enggak berhenti, enggak diam. So, thanks for watching. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan obrolan dan review atau apapun yang menarik atau ketemu Mas Erik lagi tahun depan. Sampai jumpa. Dadah.